Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan teman-teman saya doakan mudah-mudahan hari ini jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat, jauh bertambah lagi fresh, lebih fresh lagi, lebih sehat dan sehat benar-benar sampai sehat total, amin Allahumma amin. Saya doakan teman-teman. Jumpa lagi bersama Bang Andi di channelnya, tentunya saja di channelnya Kang Sunandi. Baik teman-teman, untuk kali ini ada Bang Anggi, ya, dia minta kepada saya, Bang, tolong bikinin video bedanya sensasi aslam sama NCT, Bang, please, katanya begitu kan, please Bang. Kadang ini lambung nih aman, tapi yang dirasakan ini banyak, Bang, semoga dijawab baik. Saya akan jawab ya. Jadi perbedaan sensasi asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, kan dia bilang begini, badannya itu sensasi bedanya asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis. Sensasi ini bedanya sensasi asam lambung GERD, anxiety, ataupun kadang-kadang juga kan lambung merasa aman, dia merasa aman lambungnya, tapi apa sih yang dikatakan membedakan bedanya anxiety, psikosomatis disorder? Baik teman-teman, saya akan jelaskan sekali lagi teman-teman ya. Saya di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli herbal maupun ahli obat-obatan, bukan. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Saya berdasarkan dengan pengalaman saya, bukan saya sebagian dikatakan saya berbicara tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety itu berdasarkan mantan penderita ya, bukan ahli, bukan dokter, bukan spesialis, apalagi obat-obatan, bukan teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita ke sana membahas untuk seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis, teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, teman-teman, subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh lebih berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah semangat saya untuk terus bikin seputaran konten-konten seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Baik teman-teman, kembali kepada tema ya teman-teman ya. Bedanya sensasi asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis, teman-teman. Baik. Ini saya memang tidak mencatat sensasi banyak teman-teman yang saya dulu rasakan itu, teman-teman. Sensasi saya itu yang pertama, perasaan saya nggak enak, yaitu kayak piar-piaran, kayak les-lesan, itu nggak enak, les-lesan. Yang terus yang kedua itu jantung saya berdebar, teman-teman, berdebar kenceng banget, berdebar, pop, berdebar. Terus muka saya pucat, bibir tuh kayak nggak, pokoknya pucat teman-teman, pucat no. Nah terus belum langsung mata buram, belum, hanya pucat. Nah terus jantung berdebar, napas saya tuh seperti dicekek, kayak susah untuk napas tuh. Terus perut tuh begah bunyi. Itu awal pertama teman. Terus nggak langsung pinggang sakit, tapi itu saya mentret untuk 1 minggu pas 10 hari itu saya mentret terus, BAB-nya tuh mentret terus. Karena apa? Dari cemas itu teman-teman ya. Nah dari situ terus tremor, kaki dingin. Nah untuk saya loncat lagi teman-teman, sebulan atau 1 bulan ataupun 1 minggu itu lebihnya itu kaki dingin terus, darah itu kayak nggak ngalir teman-teman. Itu sensasinya. Nah itu asam lambungnya tuh teman-teman. Semua dari mana? Semua dari asam lambung. Itulah sensasi daripada asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Karena ini ada satu pertanyaan daripadanya, apa sih bedanya sensasi asam lambung sama anxiety? Begini, anxiety itu teman-teman ya, dari dari asam lambung itu disebabkan daripada anxiety. Asam lambung itu disebabkan daripada anxiety. Jadi adapun teman-teman yang gastritis ya, ada yang lambungnya luka, terus ada juga dikatakan peradangan yang infeksi itu kan. Terus ada lagi yang mahnya sudah akus. Itu kan saya, teman-teman. Itu saya, mah akus, peradangan juga infeksi, terus lambungnya luka. Nah seperti itu teman-temannya. Itu memang dari dulu sebelum saya NC itu sudah punya, teman-teman, udah punya banget itu. Nah tapi saya bilang suek, nggak masalah gitu kan. Tapi setelah saya pantang makanan 2 bulan lebih, 3 bulan kurang, itu sembuh total, teman, sembuh total. Itu belum terkena anxiety. Nah tiba-tiba suatu ketika saya udah lama gitu kan, itu selalu ada kumat begini teman-teman, bukan kumat, jadi ada traumatis ataupun bahasa umumnya trauma, teman-teman. Nah anxiety itu bisa disebabkan dari trauma, ada disebabkan daripada depresi, mungkin dari kecil tertekan. Ada juga yang dikatakan mau nikah nggak jadi, dikatakan dia depresi juga ya, kalau gagal rumah tangga, mungkin cintanya terlalu berlebih itu kan ya, itu bisa jadi depresi. Ada dari trauma, ada dari genetik ataupun turunan, itu bisa terjadi teman-teman. Nah bahasanya itu
banyak hidupnya tertekan itu bisa jadi apa namanya NCT, dan juga ada korban daripada imbas daripada narkoboy. Mungkin dulunya narkoboy gitu kan, sering makan dan sebagainya gitu kan. Nah ini ngaruh teman-teman, ngaruh teman-teman. Nah itu banyak faktornya teman-teman. Nah kalau saya pribadi, saya dari trauma teman-teman, dari trauma, karena saya ada sesuatu yang dikatakan minuman itu memang bukan minuman yang diasumsi, cuman ada anak-anak sebagian itu ditaruh di botolnya yang salah, dilalah botolnya itu memang saya ditaruh di tengah-tengah saya minum. Nah di situ saya bilang karena itu minum berbahaya, saya minum karena ketidaktahuan saya. Akhirnya di situ saya mulai bahwa ini saya tahu setelah diminum itu saya punya dikatakan ini minuman yang berbahaya, dan itu pikiran saya hari itu saya bakal mati. Kenapa? Karena ini minuman bahaya gitu kan ya. Aduh. Nah itu saya punya, ternyata yang saya minum itu kata dokter ya dikatakan aman. Untung cepat ditangani pada waktu itu. Tapi kan pertama kenanya itu saya punya trauma. Nah dari trauma itu teman-teman banyak menimbulkan sensasi sehingga 3 tahun teman-teman. Sampai sehingga 3 tahun. Nah dari situ sensasinya banyak banget, dan itu nggak pernah berhenti. Setiap seminggu 2 kali saya masuk rumah sakit, masuk IGD, karena sensasinya wow banget teman-teman. Sensasinya sangat horor banget. Kelayangan itu nanti teman, itu saya belum kelayangan teman, belum kelayangan itu. Yang jelas pada waktu itu teman-teman, saya sensasinya itu banyak banget, kayak jantung berdebar tuh sering banget, jantung berdebar, terus dada sakit, perut selalu begah, terus dada sama-sama kerongkongan itu panas banget itu kan, sampai air kencing panas teman-teman. Nah BAB-nya itu selalu berbusa, padahal saya makan normal aja teman-teman. Terus badan itu mulai nggak enak semua tuh, kayak bahwasanya dari dalam itu kayak panas banget teman-teman. Terus hidung mampet. Nah baru setelah 2-3 bulan itu mata sering burem, pandangan suka melayang, baru telinga berdenging, hidung mampet, terus sering tremor, kaki ini sama tangan nih suka keluar keringet, terus dingin semua. Kok kenapa pada kayak kaku gitu, sampai ke kaki itu dingin aja gitu kan, persendian semua sakit. Nah yang anehnya itu teman-teman ya, bagian kepala itu suka sakit, suka pindah-pindah sakitnya, itu yang mulai bikin horor. Terus juga suka kebas, kadang-kadang suka beng. Nah ini yang paling horor lagi itu teman-teman. Yang paling horor itu ada 2. Yang satu sering berdebar, dada sakit, sering berdebar, jantungnya berdebar, terus dadanya sakit. Terus juga teman-teman, saya suka piarles kayak mau los gitu. Nah itu yang saya rasakan. Nah itu semuanya apa teman-teman? Itu semua dasarnya kenapa? Dari asam lambung teman-teman. Dari asam lambung. Semua sensasi itu munculnya memang dari asam lambung. Asam lambung dari mana? Asam lambungnya itu daripada anxiety, cemas, ketakutan, khawatir yang berlebih. Tapi saya kasih tahu teman-teman ya, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, disorder, apapun yang kalian rasakan, apa yang seperti yang sama yang saya rasakan, itu aman-aman saja dan tidak berbahaya. Jadi jangan takut. Pada awalnya karena saya pribadi kurang pengalaman, karena khawatirnya banyak teman-teman. Itu khawatir, yang selalu dikhawatirkan, yang selalu dipikirkan itu jangan-jangan saya terkena penyakit bahaya. Pada waktu itu saya pikirannya jangan-jangan saya penyakit A, jangan saya penyakit B yang berbahaya, yang ngeri-ngeri pada waktu saya, jangan-jangan, sehingga dokter itu tidak tidak terdeteksi oleh dokter gitu ya. Saya jujur teman-teman, awal-awal saya mendiagnosa diri sendiri, jangan-jangan A, jangan-jangan B, selalu mendiagnosa, menduga-duga dengan tentang penyakit-penyakit berat, tentang penyakit-penyakit kronis. Itu kesalahan saya. Udah di situ teman-teman, penasaran, karena dari dokter hanya dapatnya asam lambung, kurang istirahat, harus bed rest. Asam lambung, kurang istirahat, harus bed rest. Terus jangan banyak pikiran Pak, jangan banyak pikiran. Saya nggak ada pikiran. Saya hanya gimana caranya sih itu pengen sembuh. Saya nggak banyak pikiran, tapi kata dokter bilangnya bed rest Pak, jangan terlalu stres Pak, Bapak tuh kena asam lambung. Begitu aja saya capek. Akhirnya saya bilang, saya scrolling. Nah kesalahan saya browsing. Nah, untuk teman-teman di sini yang punya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, yang pertama jangan browsing, tinggalin browsing. Kenapa? Itu membawa teman-teman jauh lebih terpuruk. Susah, lama untuk sembuhnya. Gitu, lama banget itu kesalahan saya. Akhirnya teman-teman, imbas dari situ saya nggak bisa apa-apa. Saya takut dengan makanan, takut pergi dengan jauh-jauh, takut sampai keramaian dan sebagainya. Itu teman-teman, saya yang tersisa banget 2 tahun tersisa banget. Tempat tidur kamar mandi, jangankan pergi jauh, masuk kamar mandi aja udah kayak kucing, udah takut sama air, nggak mau mandi. Mandi itu bisa 2 minggu sekali, kadang paling cepat itu kadang-kadang seminggu sekali. Itu pun pakai air hangat teman-teman. Takut dingin juga, jangankan takut dingin, kena kipas angin aja gampang begah.
Begitu aja teman-teman, itu yang dulu saya rasakan. Jadi teman-teman yang mempunyai sensasi yang sama dengan saya itu banyak, saya masih banyak sensasinya, masih banyak ya. Mungkin nanti saya suatu ketika saya akan bikin konten ataupun video lagi saya tentang menjelaskan tentang bagaimana caranya, bukan bagaimana caranya, tapi berapa apa aja sensasi yang saya rasakan. Mungkin saya akan catat teman-teman. Nah, semua sensasi yang saya derita pada waktu itu yang horor-horornya saja teman-teman, ternyata teman-temannya itu tidak bahaya. Kenapa? Setelah saya konsultasi 8 bulan saya masuk UGD gitu kan ya, bolak-balik itu saya seminggu 2 kali, 8 bulan seminggu 2 kali teman-teman. Beda-beda rumah sakit. Kenapa? Karena kalau rumah sakit yang sama itu saya selalu ditolak teman-teman, karena buat dokter itu kan bilang saya itu ya aman-aman aja dan saya sehat aja, maka di EGD saya ditolak. Pada beberapa bilang, dok saya tuh bayar tetap ditolak karena yang saya dilakukan dari EGD itu hanya dikatakan khusus, yang dikatakan dia mempunyai diagnosa yang mempunyai penyakit dan sebagainya, sedangkan saya kan aman-aman saja pada waktu itu. Nah di situ saya bilang ya, untuk teman-teman ya yang merasakan sama dengan saya gitu kan, teman-teman itu jangan khawatir, karena apa yang saya rasakan, apa yang teman-teman rasakan gitu teman-teman ya, itu aman teman-teman, aman banget. Asam lambung grade NCT psikosomatis itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu pingsan, enggak gitu. Apalagi mati, gila, apalagi pingsan, cilewil-lewil, enggak. Yang saya rasakan itu ya, teman-teman, aduh kayak mau kayak mau gila, kayak mau, karena saya nggak bisa tidur, kayak mau ini kayak denyutan nadi itu di kepala tuh kayak kayak mau pecah. Jangan-jangan saya bilang, jangan-jangan saya mau gila nih, jangan-jangan habis ini kalau saya nggak bisa nanti saya gila. Nah seperti itu saya berpikirnya. Maka teman-temannya, untuk teman-teman nih, jangan berpikir untuk tentang masalah gila, tentang masalah tentang penyakit-penyakit. Nih sekali lagi teman-teman ya, untuk penderita asam lambung dan anxiety psikosomatis itu teman-teman, jangan pernah kalian mengkait-kaitkan tentang asam lambung ataupun sensasi ini dengan penyakit, karena ini nggak ada hubungannya. Asam lambung dan anxiety itu ya nggak ada hubungan dengan penyakit. Jadi kalian itu teman-teman ya, sekarang ini berita gembira teman-teman, sebetulnya berita gembira, dan teman-teman wajib sembuh setelah menonton video-video saya. Kenapa? Karena seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder itu ya tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu pingsan, nggak bakalan, dan itu aman-aman saja. Coba teman-teman, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun kita sensasinya sama, perasaannya sama, gundah gulanya sama, cemasnya sama, sensasinya berjibun. Mungkin tahun kemarin, mungkin sebulan yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu, sama. Sampai sekarang kita masih nonton, masih bisa kumpul, masih bisa menikmati, walaupun tidur sering terkejut ya, walaupun tidur sering nggak nyaman, tapi kan kita masih hidup aja. Artinya teman-teman ya, nggak usah khawatir, itu aman. Apa yang selama ini dikhawatirkan teman-teman ya, yang selama ini teman-teman yang mengkhawatirkan tentang sensasi-sensasi itu ya, 99,9% tidak pernah terjadi. Ayo lihat teman-teman ya, sekali lagi, yang selama ini yang kita khawatirkan terhadap sensasi untuk penderita asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder ataupun hipokondria teman-teman ya, ataupun gastritis teman-teman, ataupun yang makanya akut, yang selama kita khawatirkan itu 99,9% tidak pernah terjadi. Lalu kenapa kita harus membela hanya yang satu itu, yang belum tentu terjadi, sedangkan 99,9% tidak pernah terjadi? Kenapa kita tidak membela yang ini? Kenapa pikiran kita hanya membela yang satu persen yang belum tentu terjadi? Kenapa kita tidak coba alihkan pola pikirnya kepada 99,9% yang tidak pernah terjadi? Abaikan dan bebaskan dablegae. Gitu, dablegae. Bahasa jombo pirno. Asam lambung dan anxiety psikosomatis bagi orang-orang sembuh ataupun orang yang mau mendekati sembuh itu cilewil-lewil, gampang. Hanya double. Dan memang anxiety itu ya, GERD ya, apa-apa anxiety psikosomatis disorder teman-teman ya, nggak ada obatnya. Loh kok bisa begitu? Loh bagaimana? Atau lalu apa obatnya? Itu ada di dalam diri sendiri. Obatnya ada di dalam diri sendiri. Lalu obatnya bagaimana lagi? Obatnya melawannya tetap ada daripada keinginan diri kita sendiri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Obatnya dan musuhnya itu ada di dalam diri sendiri, bukan terhadap orang lain, bukan di obat-obat ataupun herbal. Bagus memang, tapi itu hanya alat bantu. Jangan ketergantungan pakai obat ataupun herbal. Tetap pengendaliannya ada di dalam diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman nih, satu ya teman-teman ya,
Sebetulnya dibutuhkan asam lambung orang-orang yang penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu hanya satu, butuh happy teman-teman, butuh happy. Makanya saya bilang, saya katakan kalau mau sembuh dari sini, kalau mau pergi daripada lingkaran siluman ini, kalau kita mau pergi daripada bisa mendobrak mental gadungan, bisa mendobrak mental kalengan, mental bocing ini teman-teman ya, mau tidak mau teman-teman harus bisa memaksakan diri untuk datang ke suatu tempat yang membuat teman itu horor dan takut teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, jangan pernah takut terhadap makanan, karena asam lambung kamu itu diakibatkan daripada anxiety, sedangkan anxiety itu adalah pola pikir. Kadang-kadang orang mempunyai penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu teman-teman ya, kita mau makan aja mikir, takut apa? Takut kalau makan manis takut diabetes, makan gorengan yang berminyak takut kolesterol, begini semua seperti takut. Bro, brother, apapun agamanya kalian, apapun suku kalian ya, saya nggak peduli, yang penting kalian adalah, saya akui kalian adalah saudara saya pengen kalian itu sehat dan sembuh teman-teman. Jadi makanan itu dinikmatin, jangan berpikir bahasa takut ini takut itu bla bla segala macam, dinikmatin, makan deh. Yang nggak boleh itu makanan yang berlebihan. Makanya kenapa teman-teman ya, begahnya selalu begah terus perutnya, selalu ulu hatinya selalu kayak mengganjal terus kayak melilit terus, kayak sakit terus, kayak perih terus, kayak kelingan terus. Kenapa? Dari pola pikir kita. Bahasa dokter itu psikosomatik kita, psikosomatis kita. Karena kita nih lihat makanan, pengen makan, giliran makan takut, mau tidur takut, mau pergi takut, sendirian takut, kemana apa saya kesana kesini pergi jauh-jauh juga takut. Semua ditakutin, semua serba takut. Otomatis kita ini otaknya siaga terus, otomatis kita selalu cemas terus. Nah, gimana itu mau dikatakan mau diobati kayak apapun juga perut akan begah terus. Nanti timbulnya apa? Efek sampingnya sendawa lagi. Sedangkan sendawa itu teman-teman bukan dari benar-benar sendawa kayak kita layaknya orang sendawa begitu kan enak kan. Itu bukan sendawa seperti itu. Itu sendawa sama sendawa panik, sendawa cemas. Makanya jadi dari sini sendawa, dari sini doang, dari dada ke leher gitu doang, bolak-balik itu doang. Jadi bukan sendawa, bener-bener bukan sendawa, itu namanya sendawa panik teman-teman. Nah, gimana kita mau netral perutnya, gimana mau kelengannya mau hilang, sedangkan kita masih mempunyai rasa khawatir, rasa takut. Karena orang mempunyai asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu ya kadang-kadang memang gampang apa namanya nggak pedean, minderan. Nah, selama dia minder dan tidak pede dan minder, itu juga memicu badan nggak enak, memicu sensasi keluar, teman-teman. Makanya dablek. Percaya deh teman-teman. Tolong teman-teman percaya deh sama saya. Jadi teman-teman butuh dablek, butuh masa bodoh, paksain walaupun tremor, walaupun terasa pengen seperti kayak mau pingsan, walaupun badan nggak enak, paksain. Nanti teman-teman ya, mungkin sekali, dua kali nggak jadi masalah, udah 5 kali, udah 10 kali, nanti teman akan merasakan sendiri teman-teman. Itu dengan memaksakan sesuatu kepada sesuatu yang membuat kita itu takut dan horor itu teman-teman. Takut makan ini, takut pergi sama ini, takut pergi ke sana ke sini dan sebagainya. Itu bakal tuntas teman-teman. Apalagi dibantu dengan olahraga. Kenapa saya ngotot ditanamkan olahraga? Yang pertama teman-teman ya, itu untuk mengalihkan pola pikir ada kesibukan. Agar kenapa? Agar malamnya itu bisa tidur maksimal. Yang kedua, olahraga itu agar mengsugestikan diri kita itu bahwa sehat. Jadi kalau sudah olahraga setiap hari teman-teman, Anda mau makan apa? Bebas, mau makan pedas, mau makan asam, mau makan mie 10 bungkus sehari. Kalau Anda olahraganya maksimal dengan berjalan kaki teman-teman, 7.000 sampai 10.000 langkah itu teman-teman ya. Itu sehat dan aman-aman aja. Kenapa? Karena kalori yang kita makan itu teman-teman itu dibakar. Netral. Orang hipertensi aja bisa normal. Orang yang punya gula aja dengan jalan kaki, di olahraganya nggak usah angkat barbel, hanya jalan kaki di pagi hari. Itu sudah dikatakan normal. Apalagi asam lambung anxiety itu bukan penyakit, itu mudah teman-teman. Dan untuk maaf teman-teman ya, orang yang mempunyai asam lambung anxiety psikosomatis itu kenapa dia susah bahagia? Jangankan bahagia, untuk ceria aja. Buat untuk penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu teman-teman, itu sangat sulit. Jangankan bahagia, untuk ceria aja dia sangat sulit teman-teman. Nah, bagaimana kita mau bahagia sedangkan hormon bahagia itu, hormon kita itu ditarik, disedot. Nih yang gara-gara pola pikir kita terlalu stres, terlalu sepaneng, itu bisa menyedot bisa menarik tenaga
dengan ekstra. Makanya kenapa orang asam lambung GERD anxiety itu ya mudah lemes, gampang ngos-ngosan, malas kemana-mana, lunglai, ser-seran, karena disedot energinya di otak kita terus aja seperti itu teman-teman. Nah yang keduanya, otomatis kalau daya tenaga kita nggak ada, yang disedot apalagi yaitu hormon bahagia. Makanya orang yang mempunyai asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman rata-rata dia nggak bisa bahagia. Jangankan bahagia ya, jangankan bahagia, untuk ceria aja sulit. Terkadang dipancing agar diri kita tuh bahagia, agar kita seneng ya, agar kita the bongbong ya, itu kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan keluarga yang biasanya kita happy, yang biasanya kita bahagia, itu nggak akan bisa walaupun ketawa-ketawa, walaupun ada yang lucu. Buat orang-orang penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu udah nggak ada lucu-lucunya lagi. Buat dunia lucu tuh nggak ada, dunia bahagia tuh nggak ada, dunia cerita tuh nggak ada. Hanya dia melamun, kita mau ngobrol, orang pada ketawa, kita mau ngelamun. Apa yang dilamunin? Mikirin penyakit, mikirin sensasi. Mau sampai kapan kok gue nggak sembuh-sembuh, itu masalahnya. Jadi sulit nggak untuk bahagia itu sulit. Nah untuk mengembalikan hormon bahagia itu, kita kan jangan ketergantungan dengan obat. Kita dengan obat mau sampai kapan ya, kita obat aja dimakan. Nih teman-teman, sekali lagi, obat aja dimakan, herbal yang dimakan, tapi kita nggak ada olahraga sama sekali. Lo gimana? Otomatis pasti ada efek sampingnya. Makan obat, makan terus, tapi nggak ada olahraga. Kemana tuh larinya? Efek sampingnya kemana tuh? Ya otomatis yang ini sembuh ada efek yang lain. Tapi kalau dengan olahraga kalian nggak ada efek sampingnya, yang ada sehat, yang ada bahagia, yang ada semangat, yang ada mantap itu teman-teman. Coba deh, saya dari awal itu coba deh teman-teman. Teman-teman harus giat, lebih rajin lagi yang namanya olahraga. Gak usah lari, gak usah capek-capek, harus ngos-ngosan, gak usah. Jalan kaki saja. Untuk orang yang stroke, yang hipertensi, gula darahnya juga yang dikatakan yang parah-parah, itu insya Allah teman-teman normal. Apalagi asam lambung lah, cilewel-lewel, anxiety, ilah teman-teman, pasti bisa teman-teman. Itu mudah. Nah kenapa kok kita nggak mau olahraga? Kenapa? Karena orang yang punya asam lambung GERD anxiety psikosomatis ada dua kendalanya. Yang pertama dia takut karena masih keliangan Kang, karena masih begini kan, karena baca sensasi itu kan satu takut. Kedua males, lemes, lunglai, seperti itu aja. Paksain teman-teman, paksain. Kenapa? Agar pencernaan normal, ini terutama fresh lagi, hormon bahagia kembali. Aliran darah juga mengalir dengan sempurna. Kalau udah sempurna darah itu mengalir dengan baik teman-teman, otomatis oksigen yang mengirimkan ke otak juga stabil. Sedangkan otak kita butuh oksigen. Makanya kalian suka keliengan, makanya kalian suka suka kayak pandangan itu kayak di atas berjalan di atas perahu gitu, kayak goyang, kayak nyata nggak nyata. Karena oksigen kita butuh otak kita butuh oksigen. Sedangkan oksigen itu gimana? Dia mau stabil, sedangkan aliran darah kita aja itu nggak sempurna, kurang begitu lancar. Tapi kalau udah olahraga itu darah itu lancar teman, aliran darah itu otomatis oksigen juga normal yang ke otak, otomatis yang namanya kelengan nggak ada, apalagi pola pikir kita sudah bisa bebas. Nah itu teman-teman yang dibutuhkan seperti itu. Makanya teman-teman nggak usah khawatir ya yang dikatakan masih gundah gulana, yang suka meratapi, bebasin. Coba deh teman-teman olahraga. Terus juga hindari untuk browsing. Yang kedua, hindari curhat-curhat kepada orang yang tidak pernah memahami tentang anxiety, tidak pernah tahu tentang anxiety dan tidak pernah mengalami tentang anxiety. Hindari teman-teman. Kenapa? Orang yang mempunyai asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu ya baperan, tersinggungan, mudah marah. Suara berisik aja, anak sendiri itu pada berisik aja. Waduh, dongkolnya lebih daripada orang sakit gigi itu teman-teman. Itu karena suara bising, nggak suka suara bising, pengennya diem. Ini teman-teman pergi ya, teman-teman pergi ke suatu tempat ya, mau yang buat teman-teman itu horor, dia pergi, entah itu kondangan, entah itu kemana, tetangga, itu bawahnya pengennya pulang, itu teman-teman. Nah semakin takut, semakin cemas, pikiran kita semakin banyak, stres, akhirnya si lambung itu nggak pernah stabil. Lambung tuh begak lagi, ulu hati kayak mengganjel lagi, kerongkongan panas lagi, jantung berdebar lagi, kelayangan lagi. Satu kuncinya yaitu dari pola pikir, dari pikiran kita teman-teman. Tapi kalau kira-kiranya pikiran kita santai, pikiran kita itu tenang, pikiran kita itu udah bisa diatasi. Makanya yang pertama, abaikan pola pikir yang negatif. Yang kedua teman-teman ya, kurangi rasa takutmu, kurangi rasa khawatirmu, kurangi rasa cemasmu. Itu bukan dihilangin, dikurangi gitu. Karena anxiety itu kan bahasa Inggris, anxiety itu ada kecemasan, disorder itu yang berantakan. Jadi cemas kita ini nggak ngerti penempatan gitu. Karena orang punya anxiety itu kadang suka menduga-duga,
tuh jangan-jangan saya kena ini nih, jangan saya begini, jangan-jangan saya selalu jangan-jangan tuh kenapa sih? Oh jangan-jangan, nah ini nggak apa-apa ini mah. Begitu ketika teman-teman nih otak yang pertama tuh jangan-jangan saya kena jantung, jangan-jangan, nah alihkan, oh ini hanya anxiety, kata Kang Andi, ini nggak bahaya. Nih teman-teman ya, saya yang parah, saya itu punya mah ya akut, mah saya udah akut teman-teman, badan saya udah kuning semua, mah saya akut, gastritis, jaluran infeksi itu saya itu. Terus juga asam lambungnya sudah parah teman-teman, belum fisik-fisik yang lain teman-teman, udah GERD-nya, anxiety-nya, psikosomatisnya, disorder, hipokondrianya ataupun hipokondriasi dan panic attack-nya saya tuh komplit banget teman-teman. Saya aja yang begini bisa sembuh, masa kalau kata orang Betawi ilok, nah, orang Betawi itu bilang ilok, masa kalian yang lebih ringan dari saya itu nggak bisa sembuh, mau sampai kapan? Nah terus saya memang mematang makanan 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, nggak sampai 3 bulan teman-teman. Saya mematang makanan, kenapa? Karena saya punya luka lambung, gastritis ataupun mahnya akut. Saya memang begitu, tapi apa yang terjadi? Memang yang berkurang, BB saya berkurang. Tapi setelah hampir 3 bulan saya double, karena saya capek teman-teman. Bodo amat lah saya bilang, mati ya mau mati lah saya bilang, bodo amat pokoknya saya makan aja udah. Begitu saya masa bodoh, tidak terjadi sensasi, tidak terjadi gimana, nggak ada sensasi sama sekali. Diam terus. Tapi saya tetap, pada waktu saya udah olahraga masa bodoh teman-teman. Saya karena udah capeknya teman-teman. Setelah itu saya konsultasi lagi sama dokter. Nah saya bilang, dok, saya kok selama ini saya tidak mematang makanan. Awal pertama matang makanan saya drop, BB saya berturunnya 6 kilo pada waktu itu 1 bulan. Nah terus begitu saya masa bodoh gini, terus lambungnya bagaimana? Saya penasaran untuk minta di endoskopi. Ternyata aman-aman saja, aman-aman saja endoskopi. Setelah di endoskopi ternyata di endoskopi itu dokternya menolak begini, Pak, asam lambung itu separah-parahnya, walaupun dia luka, separah-parahnya lukanya teman-teman ya, gitu ya, kata-kata dokternya, separah-parahnya asam lambungnya Bapak itu, asalkan 1 bulan aja, paling lama 1 bulan, Bapak dijaga pola makannya itu sembuh dengan sendirinya. Masa sih dok? Iya. Terus gimana? Oh pantesan dok, saya begitu saya menjaga pola makan setelah 2 bulan lebih, terus saya masa bodoh nggak ada sensasi, berarti Anda sembuh. Terus gimana? Karena saya penasaran dok, saya pindah endoskopi. Kalau Anda endoskopi itu kalau memang Anda itu memang bener-bener ada pengennya ada sesuatu yang begini istilahnya gitu, kata dokternya. Dokter tuh udah menolak, nggak mau, jangan endoskopi, kamu tuh tidak berbahaya, nggak usah. Tapi saya penasaran, ya udah saya bikin jadwal lagi. Setelah saya bikin jadwal, nggak lama kemudian, beberapa hari, 5 hari atau 1 minggu lah pada waktu saya endoskopi. Setelah di endoskopi, saya singkat cerita teman-teman, selesai. Nah setelah di endoskopi saya bilang ke istri, nih kalau dipanggil sama dokter saya nggak mau deket. Dia bilang, kenapa? Pokoknya kalau dipanggil sama dokter, lu aja sana, jangan saya. Kenapa? Pokoknya kamu aja. Kalau menurut dokter, kalau ini saya punya penyakit bahaya dan kronis ataupun yang dikatakan penyakit yang serius, jangan disampaikan kepada saya. Tapi kalau yang ringan-ringan, kalau ini nggak apa-apa, fi amanilah, aman, istilahnya kamu sampaikan kepada saya. Baik, saya tungguin aja. Gak lama istri keluar, kata istri saya begini, nggak bisa Bi, kenapa? Harus sama sayanya. Waduh, gimana? Ya udah, mau nggak mau saya datang. Begitu saya mau ketemu dokter di ruangan dokter itu yang terjadi teman-teman, saya pucet. Aduh, ini gimana nih? Saya gelisah, takut itu. Takut. Setelah begitu duduk, gimana? Dok, gimana dok? Tuh kan, saya bilang apa? Kenapa sih dok? Kenapa bahaya dok? Bukan, kata dokter, Anda itu nggak apa-apa. Masa iya dok? Bener, coba lihat, coba lihat tuh begini, oh lambungnya begini, dulu begini, terus sekarang begini. Nah dibuka, dilihat lambungnya, loh ini kenapa dok? Kayak jerawat batu itu kan, tapi merah, kayak segede lubang jarum itu, kayak bolong-bolong. Itu kenapa? Itu nggak apa-apa. Itu karena kamu stres. Selama ini kamu takut dengan makanan, takut dengan ini. Selama kamu stres, selama kamu takut, yang ada di otak kamu takut, stres, pasti lambung kamu akan seperti ini. Ini bahaya nggak? Ya nggak bahaya. Coba kamu dableng, coba kamu masa bodoh, bebasin. Ini asam lambung yang seperti ini yang dikatakan kayak jerawat itu, dia akan normal lagi selama kamu tidak stres. Jadi nggak usah diobatin, nggak usah, obatnya ada dari diri kamu sendiri. Lalu gimana bro? Kamu makan deh. Sekarang kamu makan apa? Saya makan durian, makan gitu. Nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Terus yang pedas makan. Nah dari situ saya langsung teman-teman, jujur teman-teman, saya durian sama kopi saya makan teman-teman. Teman-teman, nikmat banget dan tidak terjadi sensasi.
Lalu saya pergi ke makan nasi Padang 3 piring, saya nambah 3 piring. Nasi Padang ikan bakar, sambalnya mantep banget. Tidak ada. Oh iya, ternyata selama ini kita, nah makanya selama ini orang punya anxiety, saya pribadi ini, saya nih teman-teman, kita tuh dibodohin. Kita jadi jongos, jadi budak anxiety, dibodohin dengan pola pikir yang negatif ini. Oh, jangan tertipu dengan pikiran yang negatif. Jadi semuanya dari stres. Bagaimana lambung dia, bagaimana mencerna dengan baik si lambung kita itu nggak akan dicerna dengan baik oleh lambung kita selama pikiran kita masih belum bebas, masih takut, khawatir, nggak akan. Walaupun itu aman. Makanya ada yang kuat 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan kemarin ada yang sampai 15 tahun. Kenapa? Padahal dia normal. Ujung-ujungnya psikiater terus. Kenapa? Gimana lambungnya mau normal? Kalau dicek ke spesialis dalam gitu ya, otomatis lambung. Karena saking bosannya otomatis dirujuk kemana? Psikiater. Kenapa? Artinya kamu tuh normal. Gitu teman-teman. Nah, lalu gimana? Gimana mau lambungnya normal? Begah terus, ulu hati mengganjal terus, bunyi terus, pelatih terus, itu kan ya. Kenapa? Karena dari anxiety, dari pola pikir kita yang belum bisa dicerna, selalu khawatir, takut, cemas gitu. Jadi lalu ke perasaan nggak enak. Kalau udah perasaan nggak enak, akhirnya gula-gulanya, akhirnya si lambung tuh, wah, makanan sebagus-bagusnya, segijinya, sebagus-bagusnya gizi, teman-teman, nggak akan dicerna dengan baik oleh lambung kita, karena lambung kita itu bukan berarti bukan nggak baik, sedang tidak baik-baik saja, bukan, karena dari stresnya ini. Tapi kalau kalian bisa mengendalikan pola pikirnya, kalian tidak akan begah lagi, tidak akan sendawa lagi, tidak akan celekit lagi, tidak akan jantung, tidak akan berdebar lagi. Enggak, teman-teman, semua pengendaliannya ada di pola pikir kita itu, teman-teman. Jadi di situ rahasianya. Maka saya kasih tahu terus teman-temannya, jangan ngotot untuk sembuh. Itu semakin kamu ngotot untuk sembuh, semakin kamu ngotot untuk sehat, teman-temannya, itu semakin lama. Jadi yang penting kalian targetnya itu hidup normal. Gimana caranya saya hidup normal seperti kita yang dulu, makan bebas, kemana-mana kita nggak pernah takut lagi, nggak pernah khawatir lagi. Itu yang kita cari, nanti juga sembuh sendiri. Yang sembuh itu belum tentu hidup normal, tapi kalau udah normal, teman-teman, udah pasti sembuh. Buktinya banyak tuh di jalan-jalan yang nggak normal. Iya, yang nggak normal, dia sembuh kan, tapi dia nggak normal. Begini, dia sehat, tapi dia nggak normal. Coba deh kalau kalian normal, insya Allah teman-teman, ingat kata-kata Aderai, di dalam tubuh yang kuat, ya di dalam tubuh yang kuat pasti ada jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat, di situ ada tubuh yang kuat. Tuh prinsip Aderai. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat. Teman-teman semangat. Kalau memang video-video saya manfaat, bagikan teman-teman, share kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu bisa membantu. Di situ ada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, yaitu bisa mempermudah ya, berkatnya ada video-videonya ini menjadi jalan wasilah agar kita semuanya bisa cepat sembuh, sehat total, pulih total. Amin, Allahumma amin. Ya paling tidak adanya video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang gula-gulaan, yang sedang meratapi, yang sedang merasakan sensasi. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Al-insan dan makhluk khotwanisan, yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan dan makhluk khotwanisan, saya manusia biasa, tempat salah khilaf, jadi mohon maafnya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, selamat, salam sehat, salam sehat.